Saudara-saudari terkasih, kita sudah berbicara tentang Allah Tritunggal, juga berbicara tentang Bunda Maria sebagai Ibu Gereja. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan tentang gereja. Kita sendiri, Anda dan saya. Gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah dibaptis, ya, Anda dan saya ini. Santo Eugenius mengatakan bahwa gereja adalah mempelai Kristus yang sudah ditebus dengan darahnya. Dan kita adalah mempelai Kristus yang seharusnya selalu berdandanan kesucian, kebenaran, dan kebaikan hati. Dan mempelai itu yang paling utama, nilai yang diharapkan adalah taat kepada sang mempelai. Dan rahmat terbesar yang diberikan kepada gereja, kepada kita semua, Anda dan saya, adalah kesatuan. Karena di dalam gerejalah kita bisa mengenal Kristus dan bersatu dengan Kristus, terutama melalui sakramen Ekaristi yang hari ini kita peringati tubuh dan darahnya. Melalui sakramen Ekaristi itu keselamatan kita dijamin, kesatuan kita dijamin. Karena Tuhan menyatakan cintanya dengan memberikan seluruh dirinya, tubuh dan darahnya. Inilah tubuhku, makan supaya engkau hidup oleh aku. Inilah darahku, minum supaya aku hidup di dalam dikau. Di dalam diri kita ini mengalir tubuh dan darah Yesus. Dan karena itu kita disebut tubuh Kristus. Karena tubuh dan darah yang mengalir dalam diri Yesus, mengalir juga di dalam diri kita. Dan itulah jaminan keselamatan kita. Karena itu karena kita dijamin kesatuannya dengan Yesus. Dan yang dimaksud dengan keselamatan adalah bersatunya Allah dan manusia dalam kasih. Dan itu terjadi di dalam diri gereja, di dalam diri kita. Semua rahmat yang disediakan oleh Tuhan ada di dalam gereja. Dan rahmat yang terbesar adalah rahmat kesatuan kita sebagai tubuh Kristus, tetapi terutama kesatuan kita dengan Sang Kepala, Sang Mempelai, yaitu Kristus. Dan itulah yang disebut dengan keselamatan. Itulah yang disebut dengan surga. Maka Ekaristi juga disebut adalah surga di atas bumi. Karena di dalam Ekaristi itulah kesatuan antara Allah dan manusia sangat nampak. Bukan hanya kelihatan tetapi sungguh-sungguh terjadi. Karena Tuhan mengumpulkan kita semua dan kemudian memberikan tubuh dan darahnya supaya kita hidup dan bersatu dengan Tuhan. Karena itu melalui Ekaristi, melalui sakramen-sakramen, melalui gerejanya, kesatuan kita dijamin terus-menerus. Melalui gerejanya, di dalam gerejanya, kita semua dibimbing untuk mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus serta mengasihinya. Dan itulah hidup kekal. Santo Yohanes mengatakan inilah hidup kekal itu, yaitu supaya mereka mengenal Engkau sebagai Allah yang benar dan mengenal Dia yang Engkau utus. Dan di dalam gereja hal itu terjadi. Karena itu apa yang terjadi sekarang akan terjadi nanti. Bagi gereja, keselamatan itu sudah terjadi. Hidup kekal itu sudah dimiliki. Dan melalui gerejanya, kita semua yang adalah anggota gereja sudah diselamatkan. Mengapa? Karena kesatuan dan pengenalan akan Yesus dijamin di dalam gereja itu melalui sakramen-sakramennya, terutama sakramen Ekaristi. Dan itulah anugerah besar. Bahkan saya mengatakan anugerah yang terbesar. Mengapa? Karena relasi dan shalom, kesatuan, itu adalah anugerah yang harus dibangun sedikit demi sedikit. Tidak ada jalan pintas untuk relasi. Tidak ada jalan pintas untuk kesatuan. Maka kalau ada orang yang mengatakan
Tuhan menyelamatkan setiap orang yang bertobat. Karena itu sekarang masih muda, hidup foya-foya, terserah nanti ketika sudah tua, saatnya mau tiba, baru bertobat. Itu pandangan yang sangat keliru. Relasi tidak ada shortcutnya. Relasi tidak ada jalan pintasnya. Harus dibangun dari hari ke hari. Perbandingannya, kalau ada orang yang dilahirkan oleh sebuah keluarga, lalu pada usia tertentu dia dititipkan kepada keluarga yang lain, dan kemudian dia besar bersama keluarga yang membesarkannya. Ketika nanti dia sudah besar, lalu dipertemukan kembali dengan orang tua yang melahirkan, tidak ada relasi. Relasinya dengan orang tua yang membesarkan, bukan yang melahirkan. Karena relasi tidak ada jalan pintasnya, tidak ada shortcutnya. Sama dengan gereja, sama dengan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita bertobatnya nanti saat pada waktu tua atau waktu mau meninggal, terlambat. Karena relasi dengan Tuhan tidak ada shortcutnya, tidak ada jalan pintasnya. Ada sebuah pengalaman, orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah membangun relasi dengan Tuhan, tidak pernah peduli sama sekali dengan yang namanya Tuhan dan yang rohani, dan dia berpikir nanti saja ketika sudah tua dia mau mulai bertobat. Tapi sampai pada saat ajal mendekat, dia bingung sekali. Saya mau menyerahkan diri kepada siapa dalam kematian ini? Dengan Yesus saya tidak kenal, dengan Bunda Maria bagaimana saya tiba-tiba meminta dengan seseorang yang saya tidak kenal, dengan Allah yang lain dia juga tidak pernah peduli. Relasi tidak pernah ada jalan pintasnya. Berbeda dengan kita yang sejak muda, sejak kecil di dalam gereja mengenal dan mendengar tentang Yesus. Betapa Yesus baik hati, betapa Yesus mengasihi kita, mengorbankan dirinya, setia menemani kita melalui gerejanya. Inilah tubuhku makan, inilah darahku minum, supaya di dalam dirimu mengalir juga darah yang ada di dalam diriku. Kita begitu dekat. Maka apa yang kita bangun sekarang itu sangat menentukan nanti. Apabila saatnya tiba kita harus bersatu dengan Tuhan, kita mengerti, kita tidak takut, kita tidak gelisah. Saya mengenal Tuhan saya. Saya sudah membangun relasi itu selama ini. Dan itulah peran gereja. Itulah anugerah Tuhan yang diberikan melalui gerejanya, yaitu kesatuan, relasi intim dengan Tuhan, pengenalan yang benar akan Allah dan Yesus, dan terutama kesatuan yang dijamin, yang berarti adalah shalom, yang berarti adalah surga. Surga adalah bersatunya Allah dan manusia dalam cinta kasih. Kalau bahasa Jawanya, jumbuing kawulo Gusti, bersatunya Allah dan manusia, dan itu terjadi di gereja, di dalam ekaristi, di dalam sakramen-sakramen yang lain. Maka mari kita membangun relasi itu. Mari kita sungguh-sungguh terus bersatu, tak terpisahkan dengan Yesus Sang Penyelamat kita. Karena itulah surga, itulah keselamatan, itulah kebahagiaan kita. Maka kesatuan dengan Tuhan adalah anugerah yang utama di dalam gereja. Kita adalah tubuh mistik Kristus. Karena di dalam diri kita mengalir darah yang sama, yang mengalir dalam diri Yesus. Kita adalah mempelai Kristus yang harus berdandanan kesucian dan kebenaran dan ketaatan. Dan marilah kita terus-menerus bersukacita dan bersyukur karena kesatuan kita dengan Tuhan dijamin di dalam gereja. Anugerah keselamatan dijamin di dalam gereja. Kita semua sudah diselamatkan. Kita sudah mengalami surga di atas bumi. Apa yang kita alami sekarang akan kita alami nanti bersama Tuhan. Karena kita sudah mengenal siapa Tuhan kita. Allah yang sangat baik, sangat perhatian, yang bahkan sudah mengorbankan nyawanya untuk kita semua, untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita. Tuhan memberkati.